Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas yuk yang udah lama nggak kita bahas sampai paham. Saya kangen deh nyampaikan tentang 5 jenis sholat yang bisa kita lakukan 24 jam kapanpun kita mau. Mulai lagi yuk. Yang pertama, sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Yang pertama adalah namanya sholat sunat taubat. Caranya gimana? Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat aja kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa. Nah, karena tugas sholat sunat taubat ini adalah tempat kita meminta kepada Allah agar ditipiskan dosa kita, maka caranya adalah kita perbanyak istighfar setelah selesai sholat sunat taubat ya. Perbanyak istighfar, lalu kemudian banyak mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita. Semakin kita tahu salah kita, semakin Allah akan maafkan kita. Jadi termasuk sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat taubat. Oke, yang kedua, sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat sunat hajat. Kalau sholat taubat tujuannya adalah meringankan dosa, kalau sholat hajat tujuannya adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Suami sakit nggak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan suaminya sembuh. Anak nggak betah di pondok, bawa sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat doakan anaknya betah, gitu ya. Bisa kok 24 jam. Dengerin video ini sampai akhir biar dapat insight-nya ya. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat sunat istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak biasa, lagi-lagi kayak sholat subuh, cuma niatnya aja yang beda. Nah, apa manfaat sholat istikharah? Manfaat sholat istikharah ini adalah sholat saat kita dalam keadaan ragu. Suami di Medan, anak di Pekanbaru. Pergi ke Medan jauh dari anak, tetap di Pekanbaru jauh dari suami. Bingung toh? Istikharah. Biasanya Allah akan jawab keinginan kita ini, keraguan kita ini, baik dalam mimpi maupun melalui keyakinan dari orang, atau kita aja yang makin yakin karena kita udah istikharah. Ingat ya, libatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Kalau bisa, kalau ada keputusan besar tetap pakai istikharah ya. Nah, kemudian yang keempat, sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat sunat udhu. Sengaja aku sholat sunat udhu 2 rakaat sunat atasku karena Allah, kayak biasa, kayak sholat biasa, kayak sholat subuh. Nah, apa manfaat sholat sunat udhu ini? Suatu ketika Rasul bertanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Apa amal yang kau lakukan? Bilal mengatakan, aku selalu melakukan sholat sunat udhu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Oke. Terakhir, yang kelima, sholat yang bisa dilakukan 24 jam adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, permasalahannya, boleh nggak tahiyatul masjid dilakukan di musola? Jawabannya adalah boleh. Karena musola itu masjid kok, walaupun bukan masjid jami. Jadi boleh ada tahiyatul masjid di musola, tapi jangan niatnya sengaja aku tahiyatul musola, jangan ya. Nah, tetap tahiyatul masjid. Nah, 5 jenis sholat ini teman-teman bisa lakukan kapanpun, kecuali di 3 waktu yang tidak boleh sholat ya. Kapan itu? Lepas subuh menjelang syuruk, jangan ya. Kemudian jam 12 tepat juga jangan. Lepas asar menjelang maghrib juga jangan. Tapi selain jam itu, jam 3 siang, jam 8 malam, jam 2 siang masih boleh ya. Silahkan teman-teman maksimalkan itu. Lakukan sholat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsinya, atau lakukan pelan-pelan. Kalau lagi pengen hajat sesuatu, lakukan sholat hajat. Kalau lagi pengen merasa banyak dosa, lakukan sholat sunat taubat. Aman kok, bisa dilakukan 24 jam. Oke, semoga bermanfaat. Nah, Lucky di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Salam kenal dari aku. Terima kasih, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.